Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa a'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Menara Ramadan yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita dipertemukan di salah satu bulan mulia, yaitu bulan Ramadan, dengan kondisi yang sangat sehat. Sudah seharusnya rasa syukur ini kita lisankan dengan ucapan alhamdulillah. Semoga dengan diberinya kesehatan ini, maka Allah juga memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Dan bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang diberikan sakit, semoga segera Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesehatan seluas-luasnya. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang cinta beliau kepada umatnya jauh melebihi apapun. Dan syafaat beliaulah yang akan kita nantikan kelak kita di yaumil akhir. Sahabat Menara Ramadan yang dirahmati Allah, Ramadan tahun ini merupakan kali kedua kita melaksanakannya di masa pandemi COVID-19. Masih teringat dengan jelas bagaimana kekhawatiran kita pada waktu itu. Ramadan dan Idul Fitri yang sejatinya kita rayakan, yang kita laksanakan dengan penuh kebahagiaan, penuh keceriaan, bersilaturahim ke seluruh sanak keluarga, bertemu dengan teman-teman, namun semuanya berubah. Tetapi hal itu tidak mengurangi kehikmatan kita dalam menjalankannya. Dan jelas, Ramadan serta Idul Fitri tahun kemarin merubah sudut pandang kita dalam memaknai hidup ini. Perlu kita ingat bahwa apapun yang kita alami, baik di tahun lalu maupun hari ini, semuanya adalah pembelajaran penuh hikmah dari Allah Ta'ala kepada kita. Tujuannya adalah bahwa hal itu akan mendewasakan kita. Sahabat Menara Ramadan yang dirahmati Allah, pernahkah terlintas dalam pemikiran kita bahwa dengan apapun yang kita alami, hal itu berarti bahwa Allah membiarkan kita, tidak peduli kepada kita hambanya? Apakah Allah tidak sayang kepada kita? Maka kita perlu melihat kembali dalam firman Allah di Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Jelas sekali dalam ayat ini bahwa Allah sangat menyayangi hambanya. Mungkin juga kita pernah berpikir, kalau memang Allah menyayangi kita hambanya, mengapa Allah memberikan begitu banyak kesulitan? Sahabat Menara Ramadan yang dirahmati Allah, inilah yang sering kita alpa, bahwa bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada hambanya sangat berbeda dengan cara kita mencintai dan menyayangi sesuatu. Apabila kita mencintai sesuatu, katakanlah pasangan, anak-anak, keluarga kita, atau kita menyukai dan mencintai hobi, pekerjaan, dan apapun itu, maka kita pasti akan memberikan fasilitas, memberikan kemudahan-kemudahan, kenyamanan pada apa dan siapa yang kita cintai. Apa tujuan kita memberikan begitu banyak fasilitas? Karena kita tidak ingin mereka merasa kekurangan dan mereka merasa kesulitan dalam hidup mereka. Nah, inilah sahabat yang membedakan antara cinta Allah dan cinta kita manusia. Ketika Allah mencintai hambanya,
maka Allah akan memberinya beberapa ujian, cobaan, bahkan kesulitan. Apakah hal ini bahwa Allah tidak sayang kepada hambanya? Tidak. Ketika Allah mencintai hambanya dan memberikan begitu banyak ujian serta cobaan, justru Allah ingin melihat seberapa besar hambanya bisa bersabar dan mengembalikan semuanya kepadanya. Sahabat Menara Ramadan yang dirahmati Allah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, Allah berfirman, "Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja ketika mereka mengatakan, 'Kami telah beriman,' sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang yang benar dan orang yang dusta." Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah pasti akan memberikan ujian. Itu hal yang mutlak sekali dalam hidup ini. Ujian dari Allah bisa berupa kenikmatan, kesenangan, maupun kesulitan. Semua ujian-ujian itu pasti dan harus kita lalui dengan baik. Satu yang wajib kita ingat, bahwa setiap Allah memberikan kesulitan, Allah pasti juga akan memberikan jalan keluarnya. Lalu yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, kalau Allah memberikan kesulitan dan memberikan cara menyelesaikannya, lalu apa cara itu? Sahabat Menara Ramadan yang dirahmati Allah, Allah telah menjadikan doa sebagai sarana untuk memohon apapun kepadanya. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 186, Allah menegaskan bahwa Allah sangat dekat dengan hambanya. Ia dekat dan mengabulkan seluruh permohonan bagi orang-orang yang meminta dan memohon kepadanya. Bukankah di ayat ini Allah secara langsung telah mengajari kita manusia bagaimana kita mensikapi dan menyelesaikan seluruh permasalahan yang kita hadapi dalam hidup ini? Dengan doa itu pula, Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita menyelesaikan ujian-ujian yang telah Allah persiapkan untuk kita. Hal pertama ketika kita berada dalam ujian dan kesulitan, yang harus kita lakukan adalah menyerahkan semuanya kepada Allah. Kita pasrahkan semuanya. Dan harus kita yakini bahwa semua yang kita lalui, semua kejadian yang kita alami, semuanya adalah takdir Allah. Allah yang memberikan itu semua. Maka harus kita kembalikan kepada Allah juga. Berdoa memohon ampun dan memohon dikuatkan atas ujian serta penyelesaian yang baik. Itulah hakikat dari doa. Saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Firanda Andirja MA. Beliau mengatakan bahwasanya doa adalah senjata bagi kaum muslim, kekuatan bagi kaum muslim. Doa adalah hal yang utama ketika kita ingin memohon sesuatu dan apapun itu di dunia maupun di akhirat. Allah juga telah menyiapkan cara ini supaya manusia kembali dekat kepadanya. Tapi hal ini bukan berarti bahwa kita menafikan usaha dan ikhtiar, karena keduanya sudah selayaknya berjalan seimbang. Ketika kita memasrahkan semua kesulitan kita kepada Allah, maka ada cara lain yang harus kita lakukan, yaitu ikhtiar. Sahabat Menara Ramadan yang dirahmati Allah, doa yang tulus dari hati sesungguhnya bisa memberikan ketenangan dalam hidup kita. Seberat apapun ujian, seberat apapun masalah yang kita hadapi, apabila kita menghadapinya dengan doa, maka setidaknya yang pertama kita dapatkan adalah hati yang tenang, lega, dan lapang.
kita tidak akan merasa crowded, istilah sekarang, atau kita merasa rungsing dan kemerungsung dengan kehidupan ini. Insya Allah, dengan doa yang terus kita lantunkan dan usaha yang terus kita ikhtiarkan, langit akan memeluk doa-doa kita, Allah akan mengabulkan dan mengijabah doa kita pula. Semoga dengan doa dan usaha yang kita lakukan setiap hari, maka hari ini maupun besok kita akan selalu kuat. Kita akan selalu istiqomah dalam menjalani kehidupan ini, insya Allah. Sahabat Menara Ramadan yang dirahmati Allah, kiranya hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Dari saya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah Ramadan.